warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Paroki yang telah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bintang Nuryaman, selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi kelompok 3 hari ini. Nah, tak lupa saya juga memperkenalkan teman-teman saya. Saya Muhammad Rejan Nata. Saya Putri Nayla Salsabila. Saya Belena Bunga Firanika. Saya Rukmini Ayustari. Saya Zil Rapil Permana. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai hikayat. Presentasi kali ini dibagi menjadi 4 sesi, yaitu pemaparan materi, sesi tanya jawab, kesimpulan, dan juga penutupan. Baik, mari kita mulai saja pemaparan materi yang pertama, yaitu pengertian hikayat dan juga karakteristik hikayat yang akan dibacakan oleh Putri. Kepada Putri saya persilahkan. Terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama yang berasal dari Melayu yang berisikan tentang cerita dan berbentuk prosa. Hikayat ini memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama keanekaan, yang kedua keagamaan, historis, dan biografis. Selain itu juga hikayat biasa diceritakan di saat acara-acara tertentu. Nah, karakteristik hikayat ini ada beberapa. Jadi yang pertama, secara umum hikayat memiliki karakteristik istana sentri yang berarti berlatarkan kerajaan. Yang kedua ada anonim yang berarti tidak tahu atau tidak diketahui penulis atau pengarangnya karena disebarkan melalui lisan. Yang ketiga ada keanehan yang berarti menceritakan keanehan tokoh utama. Dan yang terakhir ada kemustahilan yang berarti hikayat tersebut tidak masuk akal atau tidak bisa dinalar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri. Baik, selanjutnya akan ada konflik dari hikayat Indra Bangsawan yang akan dijelaskan oleh Berliana. Kepada Berliana saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Kisah hikayat Indra Bangsawan adalah sebuah hikayat yang menceritakan kehebatan seorang Indra Bangsawan dalam menyelamatkan seorang putri. Nah, kisah ini diawali dengan seorang putri Kemalasari yang mengalami sakit mata yang hanya bisa disembuhkan oleh susu harimau beranak muda. Lalu sang raja menyayembarakan bagi siapa yang dapat memberikan susu harimau beranak muda kepada sang putri, maka ia dapat menikahi sang putri. Lalu ternyata yang dapat memberikan susu harimau beranak muda itu adalah Buraksa. Sehingga mau tidak mau sang raja menikahkan sang putri kepada sang Buraksa. Melihat putrinya tersiksa, sang raja menyayembarakan bagi siapa yang dapat mengambil jubah Buraksa, maka ia dapat menikahi sang putri. Lalu akhirnya sang Indra Bangsawan berhasil mengambil jubah sang Buraksa, sehingga menikahlah sang Indra Bangsawan dan sang putri. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Berliana. Lalu akan ada penjelasan penokohan hikayat Indra Bangsawan dan sinopsis Bunga Kemuning yang akan dijelaskan oleh Zil. Kepada Zil saya persilahkan. Terima kasih moderator. Jadi sinopsisnya itu dahulu kala ada seorang raja yang mempunyai 10 anak. Dari ke-10 anak itu memiliki sifat yang sangat rata-rata dari 1 sampai 9, yaitu memiliki sifat antagonis, dan putri yang bungsu yaitu memiliki sifat yang protagonis. Dahulu kala raja pada suatu hari raja ingin berpergian. Dikumpulkanlah anak-anak itu dan ditanyai perihal oleh-oleh. Dari anak pertama sampai anak 9 memilih atau meminta oleh-oleh yang sangat mahal. Akan tetapi untuk putri yang bungsu hanya memilih sang raja cepat pulang dan selamat sampai tujuan. Pada saat raja pergi, tanaman raja pun dirusak oleh ke-9 putri ini. Putri yang bungsu sangat sedih akan hal itu. Selanjutnya pada saat raja datang ke kerajaan, raja pun bertemu dengan putri kuning dan memberinya kalung yang berwarna hijau. Pada saat kalung itu diberikan dan putri kuning pun bertemu dengan putri hijau, ia mengira
kalung hijau itu milik ia. Putri hijau pun menghasut kakak-kakaknya untuk menangkap putri kuning, dan pada saat ditangkap putri kuning pun dipukuli. Alhasil pukulan itu mengenai kepalanya dan berakibat putri kuning meninggal. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zil. Selanjutnya ada penokohan dan analisis hikayat bunga kemuning yang akan dijelaskan oleh Ray kepada Ray Safrisal. Terima kasih kepada moderator. Jadi kalau raja sifatnya penokohannya sifatnya bijaksana, penyayang dan rendah hati. Terus putri kemuning baik hati, rendah hati, penyabar dan penyayang. Terus ada juga putri merah, putri hijau, putri nila dan lain-lain. Itu tuh lahat, mudah tersinggung, sangat iri. Terus ini ada analisisnya juga. Jadi analisis hikayatnya di Istana Sentri. Kutipan teks, dahulu kala ada seorang raja yang memiliki 10 orang putri yang cantik-cantik. Satu antonim. Kutipan teks, tidak diketahui secara jelas nama Pancasila, nama penyerita atau pengarang. Kesaktian, 2 kesaktian. Kutipan teks, lama kemudian putri kemuning muncul kakak-kakaknya yang menangkapnya dan memukul kepalanya. Tak disangka pukulan tersebut menyebabkan putri kemuning meninggal. 3. Kemustahilan, kutipan dari narasumber berbeda. Kutipan teks, suatu hari tumbuhan semua tanaman di atas kubur putri kemuning sang raja. Heran melihatnya, tanaman apakah ini? Batangnya bagaikan jubah, putri daunnya bulat bagai kalung batu hijau, bunganya putih kekuningan dan sangat wangi. Tanaman ini mengingatkanku kepada putri kemuning. Baiklah, aku beri nama ia Kemuning, raja kata raja dengan senang. Jadi itu asal usulnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ray. Dan yang terakhir ada kata arkais dan pesan moral hikayat yang akan dijelaskan oleh Ayu. Kepada Ayu saya persilakan. Terima kasih moderator. Jadi kata arkais hikayat bunga kemuning yang pertama beroleh yaitu mendapat, yang kedua titah yaitu kata atau perintah, yang ketiga buluh yaitu tanaman berumput, berakar serabut, batangnya beruas-ruas, beriung harjo dan keras, bambu atau aur. Yang keempat inang yaitu perempuan, yang kelima ayahanda yaitu ayah. Pesan moralnya, pesan agamanya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan bersedekah agar dipermudah segala urusan. Pesan sosialnya adalah dalam kehidupan bermasyarakat kita tidak boleh melihat perbedaan status sosial, artinya mesti saling menghargai dan menghormati. Pesan moralnya, dalam kehidupan ini ada saja orang-orang yang ingin memperoleh hasil tetapi tidak mau berusaha. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, pemaparan materi telah selesai kami sampaikan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, untuk komen di bawah ini. Kamu nanya? Kamu bertanya-tanya? Sebelum kita memasuki sesi penutupan, saya akan membacakan perbedaan dan juga kesimpulan dari presentasi hari ini. Perbedaan. Hikayat Indra Bangsawan menceritakan tentang kesaktian atau keanehan tokoh dalam ceritanya, sedangkan kisah sebuah celana pendek itu berbentuk prosa, fiktif, naratif dan juga fiktif. Ceritanya juga cenderung pendek, padat dan langsung terjujur pada tujuannya. Kesimpulannya yaitu hikayat merupakan salah satu karya sastra lama yang berbentuk prosa yang di dalamnya mengisahkan tentang kehidupan dari keluarga istana, kaum bangsawan atau orang-orang ternama dengan segala kehebatan, kesaktian, ataupun kepahlawanannya. Alhamdulillah, pada akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi kami hari ini. Saya Bintang Nuriaman selaku moderator presentasi kali ini izin mohon diri. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau perbuatan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.